Kembali lagi di channel Anom Daluke, The Wonder Fun Life of Hoteliers. Kali ini bintang tamu kita nih, narasumber kita hari ini, Kang Paris, ya, Netron de Paris ya. Ya, Netron Rizky de Paris. Netron Rizky de Paris. Kenapa nih beliau kita undang? Jadi beliau ini ya kita jadikan sebagai salah satu contoh ya, bahwa kita tuh boleh bermimpi apa saja. Betul. Kita tuh boleh punya cita-cita sendiri setinggi langit ya. Dan cita-cita itu bisa tercapai kalau kita berusaha untuk menggapainya. Betul. Ya. Oke, perkenalkan dulu deh mungkin. Oke, selamat pagi semuanya, viewers Anom Daluke. Nama saya Netron Rizky de Paris. Dipanggilnya Paris. Paris ya. Ya. Sekarang Paris kegiatannya apa nih saat ini? Untuk saat ini saya sedang menggarap proyek di Hotel Tirta Kencana Garut Ya. dan juga Hotel Tiara Rex Garut sebagai konsultan sistem tata kelola. Konsultan sistem tata kelola. Ya. Oke, jadi berdasarkan dari pengalaman yang dulu-dulu ya, Ya. di backup juga dengan education. Betul. Ya, akhirnya Ya. muncullah satu ide Ya. ya, bagaimana untuk membuat tata kelola hotel yang lebih Betul. smart lah ya, Iya. efisien, efektif ya, dan big impact ya. Ya, Itu kan betul. tujuannya, Iya. tujuan akhirnya ya. Iya. Oke, Paris, Akang Teteh Anom Daluke, saya undang Paris ini karena beliau ini dulu waktu SMA nih punya cita-cita ingin kerja di luar negeri ya. Betul. Itu karena motivasi dari orang lain melihat atau karena keinginan sendiri itu dulu? Saat itu keinginan saya sendiri, ketika lulus SMA, saya punya cita-cita ingin kerja di luar negeri. Ya. Dan saya melihat dan mendengar juga bahwa alumni dari STP NHI banyak juga yang keluar. Ada yang ke kapal, ada juga yang keluar negeri di Swiss ya. Saat itu Swiss dan juga Jepang waktu itu zaman saya di 2008, Pak. Lalu saya tertarik untuk kuliah di STP. Akhirnya setelah singkat cerita saya lulus, saya menemukan visa working and holiday di situs Embassy Australia. Lalu saya searching dan juga saya explore lebih dalam lagi syarat dan kriterianya. Ternyata dari self evaluasi saya masuk 90%. Akhirnya saya berani apply dari situ dan puji Tuhan 2 bulan akhirnya visanya approve. Ini prosesnya 2 bulan ya? Iya, betul. Jadi waktu itu caranya masuk ke situsnya, Iya. visa Ya. travel and work ya? Ya, travel Nah, and untuk visa travel and work ini kira-kira negara mana aja nih? waktu pada zaman saya di 2009 itu ada UK, Australia, New Zealand, sama Kanada. Dan Paris akhirnya pilihnya negara mana? Australia. Australia. Ya. Kenapa Australia? Satu, dia masih dekat sama Indonesia. Yang kedua, secara budaya dia masih welcome ke Asia juga. Ya. Ketiga, komunitas orang Indonesia juga banyak di sana. Nah, ini kan Paris kerjaan belum dapat kan? Belum. Cuman kan waktu itu dapat visanya travel and work. Jadi artinya kerjanya nyari di sana dong. Betul. Nah, waktu datang ke sana, ada mungkin ada teman atau apa nih? Oke, sebelum saya ke sana memang saya ada rekanan dari alumni STP juga di Pastry. Beliau kerja di Langham Melbourne saat itu di Kukri. Saya kontak beliau, akhirnya diberikan tempat tinggal. Tempat tinggal sementara, tapi setelah 2 minggu saya harus cari sendiri. Tapi minimal di situ bisa smooth landing lah, gitu. Setidaknya ada orang yang sudah stay di sana, sudah punya pengalaman, ya betul. akhirnya ya inilah kebaikan dari temen ya. Iya, betul. Nah, untuk bekalnya sendiri nih, awal-awal nih bekal apa aja nih untuk datang ke sana? Bekalnya pasti bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Minimal itu TOEFL di 550. TOEFL-nya di 550. Ya. Memang kedengarannya formal, tapi ya memang itu membantu banget. Kalau education-nya sendiri dilihat nggak? Education-nya dari sekolah perhotelan atau dari SMA atau gimana? Secara keimigrasian dilihat relevansinya, motivasi kita ke sana, rencana kita bekerja di sektor mana, terus background pendidikan dan pengalaman
kerja di sana. Oke, jadi ini akan PT Anam Daluke ya, yang punya cita-cita ingin kerja di darat, ya, di hotel di darat, bisa salah satunya celahnya melalui visa travel and work ini, Betul, ya, ya. selain yang ke kapal dan lain-lain ya. Nah, Paris, punten nih, waktu kamu ke sana tuh modalnya selain tadi bahasa Inggris, Ya. ya, TOEFL dan lain-lain, tiket modal sendiri dong? Ya, dari keluarga. Saat Tiket itu ya, dari modal keluarga. sendiri ya. Dan modal untuk hidup berapa minggu tuh kira-kira waktu itu? Saat itu saya bawa bekal sekitar 15 juta, memang cukup nekat. Yang seharusnya disaranin sekitar bawa 50 juta. Oke. Tapi puji Tuhan memang cukup 3 minggu dan saya mendapat pekerjaan itu di minggu kedua. Dan akhirnya dapat pekerjaan, dapat gaji lah ya. Gaji, jadinya betul. bisa survive ya. Dan resmi. Resmi ya. Ya. Dan ini Paris, waktu pertama kali bekerja ya, kan secara budaya juga berbeda. Betul. Bahasa juga walaupun ya kita bisa bahasa Inggris, tapi kan ada beberapa accent atau dialek yang kita juga nggak paham kan ya. Nah, waktu itu hambatan-hambatannya ada nggak sih waktu pertama kali bekerja di negeri orang gitu, di hotel gitu, ada nggak? Ada, terutama ada 3 words, 3 kata yang memang sulit untuk kita pahami ya. Satu, air penyebutannya wall, lalu here, kalau di sini itu here, kalau US, Aussie lebih ke here, dan penekanannya lebih panjang, everyone here, gitu. Awal bingung yang Awal bingung, dan juga center itu disebutnya Sena, seperti shopping center, daripada nyebut shopping center mereka bilangnya shopping Sena. Waduh, bingung dong ya. Iya, betul. Tapi lama-lama bisa lah ya beradaptasi. Bisa ya. Nah, selama kerja di sana, ada nggak sih kesan yang sangat mendalam gitu loh? Ada nggak kesan yang mendalam selama berkarir di sana? Ada. Selama berkarir itu front office manager saya itu saat itu menanyakan, Netron, have you bring your lunch? Dia menanyakan itu karena memang saya jarang makan. Jadi saya bilang, no, I didn't bring it. Saya nggak bawa lunchbox saya makan sekali ketika pulang kerja. Dan itu digabungin dengan dinner. Oke. Nah, lalu dia kaget dan besoknya dia bawa 2 lunchbox ayam panggang saat itu. Oke. Jadi ya itu sangat berkesan buat saya. Jadi Sering tuh kayak gitu akhirnya ngasih lunchbox sering? 3 kali sempat. Pak, kasihan nih kali ya orang Indonesia. Betul. Nah, itu tadi kan kesan yang mendalamnya ya, kesan positif. Pernah nggak sih mengalami masa-masa sulit gitu loh? Oh iya, ada. Terutama saat pindah kontrakan ya, karena saya kan sudah, saya minum dulu ya. saya sudah 6 kali pindah kontrakan. Cuma ada kontrakan yang sangat berkesan di kepala saya. Jadi ketika saya masuk kontrakan itu tidak dijelaskan bahwa ketika kita check out itu harus dibersihkan ke keadaan semula. Oke. Sehingga saya tidak merawat saat itu dan biasa aja kos-kosan di Bandung lah ya. Betul. Oke, ternyata pas mau udahan harus dibalikin ke kondisi semula. Betul, baik kebersihan ataupun properti. Keluar duit dong ya. Betul. Ini buat yang lain nih ya, hati-hati di negeri orang nih. Tapi daripada saya keluar uang, saya minta ke landlordnya give me a second chance untuk ngebersihin ulang. Akhirnya saya coba searching chemical mana yang tepat untuk ngebersihin keramik, ada yang stainlessnya juga, terutama yang dapur itu susah. Bisa akhirnya ya? Akhirnya bisa dengan 6 jam, 7 jam kerja ngebersihin kontrakan, akhirnya memuaskan si landlord, akhirnya dibalikin 90%. Nah, untuk karir sendiri nih, Paris ya, di Australia ini di posisi mana aja nih kerja nih di hotel? Saya mostly di front office. Front office dari posisinya di front office dari awal itu di guest service agent di hotel Griffin Suites and Hotel Apartment di St. Kilda Road. Itu dekat embassy kita, di belakangnya embassy KJRI itu ada hotel Park Regis. Lalu saya di bulan ke-7 pindah ke Sydney. Itu saya kerja di guest service agent juga di hotel CKS Sydney Airport, emang belakang airport sih.
Marketnya banyaknya di segmen transit. Oke. Lalu tahun ke depan saya balik ke Indonesia dan 2018 saya akhirnya kuliah lagi di Australia, kerja di Hotel Mantra Resort di Queensland, Sebagai? naik audit. Oke, berarti Paris ini kerja, balik lagi, tapi balik lagi ke sana Ya, kuliah ya? kuliah, Kuliah dan sambil bekerja, betul. Nah, kuliahnya nih ambil apa nih di sana? Saya awalnya ambil MBA dan Master Hotel and Tourism, jadi double degree. Berarti masih linear dengan Betul. yang ada di Bandung ya? Betul, ya. Oke, Kang Teteh Hanung Daluke, cerita tadi cukup menarik ya, dan akhirnya kita terbuka gitu bahwa banyak jalan lah ya menuju kesuksesan lah ya. Betul. Bukan berarti di negeri kita ini kurang menantang, bukan berarti, kan kita juga perlu wawasan ya, Betul. perlu pengalaman ya. Siapa tahu pengalaman wawasan itu juga nantinya positif buat kita. Toh Ya. buktinya Paris nih akhirnya stay di Bandung lagi nih ya, walaupun udah enak gitu kan di negeri orang, tetap kan ya. Ya. Akhirnya cita-citanya ingin ya membuat positif untuk Indonesia. Iya, Nah, iya. Paris ini sekarang ini tadi kan dia cerita di awal lagi ada proyek tata kelola hotel ya. Iya. Ini Kang Paris kalau boleh tahu seperti apa sih sistemnya yang Kang Paris bangun ini? Kalau untuk saya pecah di dua sektor. Untuk hotel besar, proyek saya di Business Intelligence System. Oke. Untuk small hotel kecil itu di sistem tata kelola PMS-nya, Property Management System, software. Yang besarnya tadi Business Intelligence ya. Ya. Nah, Business Intelligence ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan apa aja nih kira-kira? Yang sudah itu di perusahaan techno company, perusahaan berbasis teknologi kayak Alibaba, Amazon, Gojek juga. Tapi bukan dari Paris ya? Bukan Itu sampelnya. sampel yang sudah diimplementasikan. Oke. Gitu. Nah, untuk di hotel sendiri Business Intelligence ini berguna nggak? Berguna. Oke. Biasanya untuk alat menyelidiki hal-hal yang kompleks atau mencari peluang-peluang yang sekiranya buntu di sisi human, manusia. Oke. Di situ kita bisa melihat celah-celah mana lagi yang bisa kita maksimalkan Iya, ya. betul. Oke. Untuk yang tadi small hotel PMS ya, Property Management Iya, Systemnya betul. ya. Oke. Sekarang ini lagi dikerjakan di Garut ya. Di Garut, betul. Baik, Kang Teteh Hanung Daluke, sepertinya ngobrol-ngobrol sama Paris ini nggak cukup nih kalau cuma setengah jam gitu kan ya. Saya banyak banget yang ingin saya gali dari beliau, karena beliau ini masih muda tapi punya wawasan yang mantap ya, punya pengalaman yang pastinya lebih dari saya nih, ya. Oke, Baik. Paris, terima kasih untuk waktunya ya, Sama-sama. sukses di karirnya. Terima kasih. Ya. Untuk Akang Teteh Hanung Daluke, kalau ingin tahu lebih jauh mengenai produknya ataupun Paris, nanti saya bisa cantumkan di deskripsi kita. Baik. Ya. Ada LinkedIn mungkin ya? Ada Ada LinkedIn. LinkedIn-nya ya. Oke, Akang Teteh Hanung Daluke, sekian. Sekali lagi terima kasih Paris untuk waktunya, dan juga terima kasih untuk Atlantic City Hotel ya, tempatnya. Sampai ketemu lagi di konten Hanung Daluke berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan Subscribe. subscribe.